Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Fortunartina Orema, NIM 18100200001. Di sini saya merupakan pemateri pertama. Baik, untuk materi yang pertama, pada saat menyusun laporan keuangan, akuntan harus mempertimbangkan perbedaan dalam prinsip-prinsip akuntansi dan perbedaan dalam mata uang yang digunakan untuk mengukur operasi entitas luar negeri. Sebagai contoh, anak perusahaan Indonesia di Inggris memberikan laporan keuangan ke induk perusahaan yang dinyatakan dalam pound sterling menggunakan sistem akuntansi Inggris yang berbeda dengan metode akuntansi dan pengukuran di Indonesia. Baik, untuk materi yang berikutnya yaitu perbedaan dalam prinsip akuntansi. Perbedaan dalam prinsip akuntansi terjadi karena hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, kondisi perekonomian suatu negara, yang kedua, masalah hukum, yang ketiga, pendidikan dan sistem politik, yang keempat, perkembangan teknologi, yang kelima, budaya dan tradisi, dan faktor ekonomi lainnya. Standar pelaporan keuangan yang utama saat ini yang sedang dalam penyusunan oleh IASB. IASB adalah sebuah badan yang memperoleh mandat untuk menyusun seperangkat standar laporan keuangan internasional dan mendorong seluruh pihak-pihak untuk mengadopsi standar yang berlaku secara internasional tersebut. Baik, berikutnya, penentuan mata uang fungsional. Ada dua isu utama yang ditujukan pada laporan keuangan yang ditranslasikan dari mata uang asing pada rupiah Indonesia, yaitu yang pertama, nilai tukar manakah yang harus digunakan untuk mentranslasi nilai mata uang asing menjadi mata uang domestik. Yang kedua, bagaimanakah seharusnya perlakuan atas keuntungan atau kerugian tersebut? Haruskah hal itu dimasukkan ke dalam laba rugi? Ada tiga kemungkinan nilai tukar yang digunakan dalam mengkonversi nilai mata uang menjadi rupiah, yaitu yang pertama, nilai tukar sekarang merupakan nilai tukar pada akhir tanggal neraca. Yang kedua, nilai tukar historis merupakan nilai tukar yang ada pada saat transaksi awal terjadi, seperti nilai tukar pada saat aset diterima atau kewajiban diakui. Yang ketiga, yaitu nilai tukar rata-rata, merupakan nilai tukar rata-rata selama satu periode. Baik, untuk yang berikutnya yaitu mata uang fungsional digunakan untuk membedakan antara dua jenis kegiatan operasional luar negeri. Yang pertama, kegiatan yang dikelola sendiri dan terintegrasi dengan lingkungan lokasi di mana entitas asing itu beroperasi, dan yang kedua, kegiatan yang terpisah dari lingkungan lokal dan terintegrasi dengan induknya. Perusahaan Indonesia dapat saja memiliki afiliasi asing di beberapa negara berbeda. Setiap afiliasi tersebut harus dianalisis untuk menentukan mata uang fungsional masing-masing. Indikator-indikator mata uang fungsional terdiri atas tiga, yaitu yang pertama, arus kas. Arus kas yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan didominasi oleh mata uang tersebut. Yang kedua yaitu harga jual. Harga jual dalam jangka pendek sangat terpengaruh dengan perubahan nilai mata uang tersebut atau produksi perusahaan sebagian besar diekspor. Yang ketiga yaitu beban. Beban dipengaruhi oleh perubahan nilai mata uang. DSK telah mengadopsi pendekatan mata uang fungsional setelah mempertimbangkan tujuan dari proses translasi tersebut, yaitu yang pertama, memberikan informasi yang secara umum sesuai dengan pengaruh ekonomi yang diharapkan dari perubahan nilai tukar terhadap arus kas dan ekuitas perusahaan. Yang kedua, mencerminkan dalam laporan keuangan konsolidasi hasil keuangan dan hubungan antara masing-masing entitas konsolidasi dalam mata uang fungsional yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia. Pendekatan mata uang fungsional mengharuskan entitas asing untuk mentranslasikan seluruh transaksinya ke dalam mata uang fungsional. Jika suatu entitas mempunyai transaksi yang dinyatakan dalam mata uang selain mata uang fungsional, maka transaksi asing harus disesuaikan menjadi nilai yang setara dengan mata uang fungsional sebelum perusahaan menyusun laporan keuangan konsolidasi. Perkenalkan, nama saya Maria Florida Ola, NIM 181002030. Di sini yang akan saya jelaskan adalah penentuan mata uang fungsional di lingkungan dengan tingkat inflasi tinggi.
Inflasi yang sangat tinggi di sini didefinisikan sebagai inflasi melebihi 100% selama periode 3 tahun, contohnya pada negara Argentina dan Peru. PSAK memutuskan bahwa volatilitas dalam mata uang asing dengan hiperinflasi mendistorsi laporan keuangan jika mata uang lokal dipergunakan sebagai mata uang fungsional entitas asing. Nilai translasi setelah hiperinflasi tidak mencerminkan nilai pasar atau biaya perolehan historis dari gedung tersebut. Oleh karena itu, PSAK mengharuskan penggunaan rupiah sebagai mata uang fungsional dalam kasus hiperinflasi untuk memberikan stabilitas dalam laporan keuangan. Setelah penentuan mata uang asing dari afiliasi asing, mata uang tersebut harus digunakan secara konsisten. Berikutnya di sini lagi adalah translasi versus pengukuran kembali laporan keuangan asing. Untuk penyajian kembali laporan keuangan entitas asing ke dalam rupiah terdapat dua metode yang berbeda, yaitu yang pertama di sini adalah translasi. Translasi merupakan metode yang umum digunakan dan diterapkan jika mata uang lokal adalah mata uang fungsional entitas asing. Contohnya di sini anak perusahaan Indonesia di Prancis menggunakan euro untuk catatan dan mata uang fungsionalnya. Laporan keuangan anak perusahaan harus ditranslasikan dari euro ke rupiah. Metode translasi sering disebut metode nilai tukar sekarang. Yang berikutnya yang kedua di sini adalah pengukuran kembali. Nah, pengukuran kembali ini merupakan pengukuran kembali laporan keuangan entitas asing dari mata uang lokal yang digunakan entitas ke mata uang fungsional entitas asing. Nah, pengukuran kembali hanya diharuskan jika mata uang fungsional ini berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembukuan dan pencatatan entitas asing. Contohnya di sini adalah perusahaan Indonesia mempunyai cabang penjualan di Singapura yang relatif independen, dapat menggunakan rupiah sebagai mata uang fungsionalnya, tetapi memilih menggunakan dolar Singapura sebagai mata uang pencatatan dan pelaporan. Metode yang digunakan untuk pengukuran kembali laporan keuangan dari mata uang lokal kepada mata uang fungsionalnya ini disebut metode temporal. Nah, metode temporal ini berdasarkan metodenya ini nilai tukar sekarang digunakan untuk mentranslasikan jumlah uang dalam mata uang fungsionalnya. Penerapan yang paling sering dilakukan dari pengukuran kembali adalah untuk afiliasi yang beralokasi di negara yang mengalami hiperinflasi. Nah, untuk afiliasi asing di sini dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama di sini adalah afiliasi yang relatif di mana ini merupakan entitas yang berdiri sendiri yang menghasilkan dan membelanjakan dalam unit mata uang lokal. Afiliasi asing ini dapat mereinvestasi mata uang yang mereka hasilkan atau mendistribusikan dana ke kantor pusat atau ke induk perusahaan dalam bentuk dividen. Yang kedua di sini adalah afiliasi asing yang terdiri dari entitas yang merupakan perpanjangan dari perusahaan Indonesia. Afiliasi ini beroperasi di negara asing tetapi secara langsung dipengaruhi oleh perubahan dalam nilai tukar karena mereka tergantung pada perekonomian Indonesia untuk pasar penjualan, komponen produksi, ataupun pendanaan. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Umi Laleh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Germana Josin Umi Laleh, NIM 181002031. Di sini saya akan menjelaskan tentang translasi laporan keuangan mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan perusahaan Indonesia. Sebagian besar entitas bisnis melakukan transaksi dan mencatat aktivitas bisnisnya dalam mata uang lokal. Oleh karena itu, mata uang lokal dari entitas asing adalah mata uang fungsionalnya. Translasi laporan keuangan entitas asing ke dalam rupiah merupakan proses yang relatif sederhana. Translasi dilakukan dengan menggunakan nilai tukar sekarang untuk semua aset dan kewajiban. Nilai tukar ini merupakan spot rate pada tanggal neraca. Pos dalam laporan laba rugi, pendapatan, beban keuntungan dan kerugian harus dirahasiakan menggunakan nilai tukar pada tanggal terjadinya transaksi yang mendasari.
Walaupun untuk tujuan praktis dapat menggunakan nilai rata-rata tertimbang untuk periode tersebut dengan asumsi bahwa pendapatan dan beban terjadi merata sepanjang tahun. Akan tetapi, jika timbul keuntungan atau kerugian material dari kejadian tertentu, maka nilai tukar pada tanggal kejadian tersebut bukan nilai tukar rata-rata yang digunakan untuk mentranslasikan hasil transaksi. Berikutnya penyajian laporan keuangan dari selisih translasi. Selisih translasi adalah bagian dari pendapatan komprehensif untuk periode tersebut. PSAK mengharuskan pelaporan pendapatan komprehensif sebagai bagian dari laporan keuangan utama entitas. Pos utama yang menjadi bagian dari pendapatan komprehensif lainnya adalah perubahan selisih translasi selama periode berjalan, keuntungan atau kerugian belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual, penilaian kembali lindung nilai arus kas, dan penyesuaian dalam kewajiban pensiun minimum. Setiap periode pendapatan komprehensif lainnya ditutup ke pendapatan komprehensif yang telah diakumulasi dan disajikan terpisah dari pos ekuitas pemegang saham lain. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Liswanti, NIM 1810038. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman Umi Lale, yaitu saya akan menjelaskan ilustrasi dan translasi dan konsolidasi anak perusahaan luar negeri beserta pembahasan dan contoh soalnya. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang ilustrasi, translasi, dan konsolidasi anak perusahaan luar negeri. Jadi, untuk yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2011 itu PT Induk Perusahaan Indonesia membeli 100% saham beredar dari German Company, sebuah perusahaan yang berlokasi di Berlin seharga 660 juta rupiah. Harga tersebut lebih tinggi Rp 60 juta dari nilai buku. Perhitungan diferensial akan ditunjukkan pada akhir bagian. Dan untuk selisih harga perolehan di atas nilai buku itu dialokasikan ke paten diamortisasi selama 10 tahun. Akun neraca dalam format neraca percobaan untuk kedua perusahaan sesaat sebelum diakuisisi itu disajikan dalam figur 12-2, sementara akan ada figur 12-2. Dan untuk yang kedua, mata uang lokal German Company adalah euro yang juga merupakan mata uang fungsional. Dan yang ketiga, tanggal 1 Oktober 2011, anak perusahaan mengumumkan dan membayar dividen itu sebesar 6.250 euro. Dan untuk yang keempat, itu anak perusahaan menerima 72 juta dari transaksi dengan perusahaan Indonesia pada saat kurs adalah 1 euro sama dengan 16.000. Anak perusahaan masih memiliki mata uang asing tersebut pada tanggal 31 Desember 2011. Dan untuk yang kelima, kurs tunai yang terikatnya adalah Rp per euro adalah tanggal. Di sini kita dapat melihat pada tabelnya itu ada tanggal dan kurs. Nah, untuk 1 Januari 2011 itu kursnya sebesar 16.000. Dan untuk 1 Oktober 2011 itu kursnya sebesar 17.000. Dan untuk tanggal 31 Desember 2011 itu kursnya sebesar 18.000. Sehingga rata-rata 2011 itu kursnya sebesar 17.000. Baik, yang berikutnya kita melihat figur 12-2. Di sini akun-akun neraca untuk kedua perusahaan pada tanggal 1 Januari 2011 sesaat belum akuisisi 80% saham German Company oleh PT Induk Perusahaan Indonesia. Nah, di sini kita melihat PT Induk German Company itu khasnya kalau rupiahnya itu sebesar 350 juta rupiah, euronya itu sebesar 2.500. Dan untuk piutangnya itu rupiahnya sebesar 75 juta, dengan euronya itu 10.000. Dan untuk persediaannya itu sebesar 100 juta dan euronya itu sebesar
7.500. Tanahnya itu sebesar 175 juta. Nol dan aset tetap 800 juta. Itu dia punya euronya 50.000 dan total debitnya itu semua 1.500.000. Dan untuk euronya itu adalah 70.000. Dan untuk akumulasi depresiasi itu 400 juta, 5.000, utang usahanya 100 juta, 2.500, utang obligasinya 200 juta, 12.500, saham biasanya 500 juta, 40.000, saldo laba tanggal 31 bulan 12 2010 itu 300 juta, 10.000. Total kreditnya itu adalah 1.500 miliar rupiah, dan untuk euronya itu 70.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kertas kerja translasi pada tanggal akuisisi. Jadi di sini kita akan melihat pada figur 12 rep 3 itu dia menyajikan translasi neraca percobaan Jerman Komponi pada tanggal 1 Januari 2021, di mana ilustrasi ini mengasumsikan bahwa pembukuan dan pencatatan anak perusahaan dalam euro Eropa, mata uang fungsional anak perusahaan. Translasi neraca percobaan anak perusahaan dari mata uang fungsional euro ke rupiah yang merupakan mata uang pelaporan induk perusahaan Indonesia itu dilakukan menggunakan metode kurs sekarang. Nah, dan dalam akuntansi pembelian itu akun ekuitas pemegang saham anak perusahaan ditranslasikan menggunakan kurs sekarang pada tanggal pembelian saham perusahaan oleh induk perusahaan. Ayat jurnal yang dibuat oleh PT Induk itu dia mencatat pembelian sebesar 100% saham Jerman. Nah, di sini kita melihat pada tabel atau pada figur 12 rep 3 itu kertas kerja untuk mentranslasi anak perusahaan di luar negeri pada tanggal 1 Januari 2011. Tanggal akuisisinya itu mata uang fungsional adalah euro Eropa. Baik, di sini kita dapat melihat ada Jerman Company kurs dan neracanya. Jadi untuk kasnya itu Jerman Company itu sebesar 2.500 euro, dan di kasnya untuk kursnya itu sebesar 16.000 dan neracanya itu sebesar 40 juta. Nah, untuk piutangnya itu Jerman Company 10.000, kursnya 16.000, neracanya itu sebesar 160 juta. Nah, untuk persediaan Jerman Company-nya sebesar 7.500, kursnya itu masih dengan 16.000, dan untuk neracanya itu 120 juta. Untuk tanah Jerman Company-nya itu 0, kursnya itu sebesar 16.000, dan untuk neracanya itu 0 juga. Dan aset tetapnya itu Jerman Company-nya sebesar 50.000, kursnya 16.000, dan neracanya itu sebesar 800 juta. Jadi total debitnya itu sebesar 70.000, dan untuk neracanya itu sebesar 1.120 miliar rupiah. Dan untuk akumulasi depresiasinya itu sebesar 5.000 euro. Itu untuk Jerman Company-nya, dan kursnya itu 16.000, neracanya 80 juta. Utang usaha untuk Jerman Company-nya sebesar 2.500, kursnya 16.000, dan untuk neracanya 40 juta. Utang obligasi untuk Jerman Company-nya itu sebesar 12.500, dan untuk kursnya itu sebesar 16.000, dan untuk neracanya itu sebesar 200 juta. Untuk saham biasanya itu Jerman Company-nya sebesar 40.000, kursnya sebesar 16.000, dan untuk neracanya itu sebesar
640 juta. Dan untuk saldo laba 31 Desember 2010 untuk Jerman Company-nya itu dia sebesar 10.000, dan untuk kursnya masih dengan 16.000, dan untuk neracanya itu sebesar 160 juta. Jadi total kredit pada Jerman Company adalah 70.000 dan neracanya adalah 1.120 miliar rupiah. Dan untuk berikutnya saya menjelaskan tentang ayat jurnal PT Induk untuk mencatat pembelian 100% saham Jerman Company, yaitu yang pertama investasi pada saham Jerman Company itu sebesar 860 juta pada kas, sebesar 860 juta. Mencatat keterangannya, mencatat investasi pada saham PT Jerman Company. Untuk neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi ayat jurnal eliminasi 1 Januari 2011. Untuk saham biasa Jerman Company itu sebesar 640 juta, dan saldo labanya itu sebesar 160 juta, dan diferensialnya itu sebesar 60 juta. Jadi untuk itu, maka pada investasi pada saham PT Jerman Company mengeliminasi investasi awal sebesar 860 juta. Dan untuk berikutnya paten pada diferensial sebesar 60 juta. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ira. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Seo. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Liswanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan ayat jurnal pembukuan induk perusahaan. Nah, ayat jurnal ini dibuat untuk mengakui nilai setara rupiah dari bagian induk perusahaan atas laba anak perusahaan, amortisasi selisih biaya perolehan dengan nilai buku, selisih translasi kumulatif dari diferensial induk perusahaan, dan dividen yang diterima dari anak perusahaan luar negeri. Dari sini tidak memperpanjang kata, saya langsung pada bagian pencatatan jurnalnya, yaitu teman-teman bisa lihat pada buku halaman 96. Nah, di sini berkaitan dengan ayat jurnal yang dibuat PT Induk untuk mencatat investasinya di Jerman Company. Yaitu yang pertama itu pada tanggal 1 Oktober 2011. Di situ ada dituliskan nomor ayat jurnalnya itu yang ke-6. Ada di situ kas terhadap investasi saham Jerman Company sebanyak sebesar 110 juta. Nah, di sini 110 juta ini bisa kita dapat dari tabel figur 12/6 pada halaman 95. Nah, di sini itu kita mencatat dividen yang diterima dari anak perusahaan di luar negeri, yaitu sebesar 6.250 euro. Kita kalikan dengan 17.600. Kenapa 17.600? Karena dari arahannya suruhan soal itu jika dicatat pada tanggal 1 Oktober 2011, maka dia dicatat menjadi sebesar rupiah itu 17.600 untuk kursnya. Nah, untuk selanjutnya itu pada pencatatan 31 Desember 2011. Nah, di sini pencatatannya itu investasi pada saham Jerman Company itu sebesar 212.500 dan terhadap pendapatan dari anak perusahaan sebesar 212.500. Nah, di sini kita mencatat bagian dalam laba neto anak perusahaan luar negeri sebesar 12.500 euro, kita kalikan dengan 17.000. Nah, di sini kita bisa lihat 12.500 euro itu pada figur 12/6. Nah, di situ sudah dilihat, sudah ditulis untuk bagian laba netonya itu sebesar 12.500 dan kita kalikan dengan 17.000 rata-rata kursnya. Nah, selanjutnya itu kita lanjut pada jurnal yang ke-8. Nah, di sini berkaitan dengan investasi pada saham Jerman Company sebesar 110 juta dan terhadap pendapatan kompresif lainnya itu 110 juta. Nah, di sini kita juga bisa lihat pada figur
12 strap 6 yang sudah menjelaskan untuk pendapatan komprehensif lain yang berada di kredit itu 110 juta, dan untuk investasi pada saham German Company itu berada pada debit sebesar 110 juta. Baik, di sini saya lanjut pada sulanan selanjutnya, itu PT Indo mengamortisasikan paten selama 10 tahun. Nah, amortisasi patennya itu sebagai berikut. Nah, ini teman-teman sudah bisa lihat pada tabel yang sudah diberikan. Nah, di sini langsung kita mencatat untuk penjurnalannya. Nah, di sini untuk jurnal yang ke-9, pendapatan dari anak perusahaan itu sebesar 6.375.000, dan investasi pada saham GCI German Company itu 6.375.000. Itu kita mencatat amortisasi paten. Yaitu kita bisa lihat angkanya ini itu dari tabel yang ini, pada tabel yang tadi PT Indo mengamortisasikan paten selama 10 tahun itu. Nah, selanjutnya itu untuk ayat jurnal yang ke-9, itu investasi saham pada German Company sebesar 7.125.000. Nah, di sini pendapatan komprehensif lainnya atau selisih translasi itu 7.125.000. Nah, di sini kita mengakui selisih translasi atas peningkatan diferensial. Nah, untuk 7.125.000 itu juga kita sudah lihat pada tabel yang sudah saya sediakan tadi, atau teman-teman bisa lihat pada buku halaman 96. Nah, di situ ada dikatakan pada kolom yang terakhir itu selisih dimasukkan dalam pengungkapan dalam pendapatan komprehensif lainnya. Selisih translasi itu berada pada posisi kredit sebesar 7.125.000. Nah, selanjutnya itu saya lanjut pada investasi pada saham German Company 31 Desember 2011. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat pada buku halaman 97. Nah, di sini sudah dijelaskan dari awalnya itu harga belinya itu 860 juta. Nah, dividennya itu 110 juta, ekuitas dalam labanya itu 212.500. Bagian atas selisih transaksi anak perusahaan yaitu 110 juta, dan selisih transaksi dari diferensialnya itu 7.125, dividennya itu 110 juta, dan amortisasi diferensialnya itu 6.375. Ini disajikan dalam bentuk akun T. Nah, selanjutnya itu saya lanjut pada ayat jurnal yang ke-11. Nah, di sini mencatat pendapatan dari anak perusahaan sebesar 206.125.000 terhadap saldo laba sebesar 206.125.000 ini. Nah, di sini kita mencatat ayat jurnal penutup induk perusahaan. Nah, ini untuk menutup laba neto dari anak perusahaan. Nah, sehingga tadi laba neto anak perusahaan yang tadi itu 12.500.000 itu kita kurangkan dengan amortisasi diferensialnya itu 6.375.000, yang hasilnya itu 206.125.000. Nah, selanjutnya kita lihat pada jurnal penutup yang ke-12. Untuk nomor jurnal yang ke-12 yaitu pendapatan komprehensif lain atau selisih translasi sebesar 117.125.000 terhadap akumulasi selanjutnya itu kepada akumulasi pendapatan komprehensif lainnya atau selisih translasi sebesar 117.125.000. Nah, di sini kita Perkenalkan, nama saya Maria Elfrida Nimbo, NIM 18100-246. Di sini saya akan menjelaskan tentang kertas kerja konsolidasi setelah akuisisi. Kertas kerja konsolidasi disusun setelah proses transisi selesai. Proses konsolidasi sama dengan anak perusahaan domestik, kecuali untuk dua perbedaan utama, yaitu A. Induk perusahaan akan mencatat bagian selisih transisi yang timbul dari transaksi akun anak perusahaan luar negeri sebagaimana disajikan dalam ayat jurnal 8. Dalam contoh ini, induk memiliki 100% anak perusahaan, tetapi dalam kasus anak perusahaan tidak dimiliki sebelumnya, maka kepemilikan minoritas akan mendapat alokasi sebesar sebagian
presentasi atas selisih transaksi. Sebagaimana ditunjukkan sebelumnya, amortisasi paten untuk berjalan ditranslasikan menggunakan kurs laporan laba rugi atau kurs rata-rata untuk periode berjalan. Sedangkan saldo akhir paten ditranslasikan menggunakan kurs neraca atau kurs sekarang. Sebagaimana ditunjukkan dalam ayat jurnal 10, selisih translasi akan diferensial harus dihitung dan dialokasikan sebagai bagian dari investasi induk perusahaan di anak perusahaan. Ayat jurnal kertas kerja konsolidasi. Pendapatan dari anak perusahaan sebesar 206.125.000 pada debit, dividen diumumkan sebesar 110 juta pada kredit, investasi pada saham Jerman CEO sebesar 96.125.000 pada kredit. Ini untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Pendapatan komprehensif lainnya sebesar 117.125.000 pada debit, investasi pada saham Jerman CEO sebesar 117.125 pada kredit. Ini untuk mengeliminasi pendapatan lainnya dari anak perusahaan yang dicatat oleh induk perusahaan. Saham biasa 640 juta pada debit, saldo laba 160 juta pada debit, diferensial 60 juta pada debit, investasi pada saham Jerman CEO sebesar 860 juta pada kredit. Ini untuk mengeliminasi saldo investasi awal periode. Diferensial 7.125.000 pada debit, investasi pada saham Jerman CEO sebesar 7.125.000 pada kredit. Ini untuk mengeliminasi penyesuaian diferensial akhir periode yang dicatat dalam akun investasi. Hak paten sebesar 67.125.000 pada debit, diferensial sebesar 67.125.000 pada kredit. Ini untuk mengeliminasi diferensial termasuk penyesuaian periodek sebesar 7.125.000 ke dalam hak paten. Kepemilikan minoritas pada anak perusahaan luar negeri. Sebagian besar perusahaan Indonesia lebih suka untuk memiliki 100% anak perusahaan luar negerinya. Dengan demikian, akan memungkinkan manajemen yang lebih efisien atas anak perusahaan dan tidak ada keharusan untuk menyusun laporan keuangan anak perusahaan untuk kepemilikan minoritas. Akan tetapi, jika anak perusahaan luar negeri tidak dimiliki sepenuhnya, maka kepemilikan minoritas harus dihitung. Satu-satunya perbedaan adalah alokasi selisih transaksi yang timbul dari transaksi akun neraca percobaan pada perusahaan luar negeri. Oleh karena itu, sebagai contoh, jika PT Induk memiliki 80% kepemilikan di Germany Company dan investor lain memiliki kepemilikan minoritas 20%, maka kepemilikan minoritas akan mendapat alokasi sebesar presentasi kepemilikan dari selisih transaksi melalui proses ayat jurnal eliminasi. Kepemilikan minoritas di neraca konsolidasi akhir tahun akan termasuk bagiannya atas akumulasi pendapatan komprehensif lainnya dari selisih translasi sebagai berikut. Saham biasa 640 juta dikali 0,2 menghasilkan 128 juta. Saldo laba terdiri dari saldo laba awal 160 juta dikali 0,2 menghasilkan 32 juta, ditambah laba bersih 212.500.000 dikali 0,20 menghasilkan 42.500, dikurangi dividen 110 juta dikali 0,20 menghasilkan 22 juta. Total saldo laba seluruhnya 52.500.000. Akumulasi pendapatan komprehensif lainnya yaitu 110 juta dikali 0,20 menghasilkan 22 juta. Saham biasa 128 juta, ditambah total saldo laba 52.500.000, ditambah akumulasi pendapatan komprehensif lainnya yaitu 22 juta, menghasilkan total kepemilikan minoritas 202.500.000.